Salam Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SMA Negeri 4 Kupang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 2, hakikat karakter, elemen karakter pelajar Pancasila, dan nilai-nilai utama karakter bangsa Indonesia. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri adalah Zulfatun Safina, ada rekan saya Anastasia Owa, Melania Mitendata, Rizka Wulandari Pendana Ruslan, Yasinta Jody. Sini instruksinya adalah kami dari kelompok 2 diminta untuk melakukan pemetaan elemen karakter pelajar Pancasila dan masing-masing minimal 4 indikator atau ciri-cirinya dari setiap elemen. Baik, sebelum kami menjelaskan lebih terperinci berkaitan dengan elemen profil pelajar Pancasila, kami akan menjelaskan terkait profil pelajar Pancasila sendiri. Dilansir dari laman Direktorat Sekolah Dasar, profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam dan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2025, di mana pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Baik, dimensi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dia memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada 5 elemen kunci dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yakni yang pertama akhlak beragama, yang kedua akhlak pribadi, yang ketiga akhlak kepada manusia, yang keempat akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak bernegara. Baik, adapun elemen dan ciri-ciri dari dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama akhlak beragama, ciri-cirinya itu yang pertama rajin beribadah, berlaku dan berkata baik terhadap sesama, kemudian pelaksanaan ritual ibadah, misalnya melaksanakan sholat, ke gereja, dan sebagainya. Kemudian menjunjung tinggi toleransi dalam hidup beragama. Kemudian yang kedua akhlak kepada manusia, itu berempati kepada orang lain, menghargai keberagaman dalam hidup bermasyarakat, menghargai hak dan kebebasan orang lain. Dan yang berikutnya terlibat dalam aksi amal untuk korban bencana alam, misalnya itu melakukan penggalangan dana. Kemudian yang berikutnya akhlak pribadi, ciri-cirinya merawat diri secara fisik, mental, dan psikologi. Berikutnya jujur dan bertanggung jawab, memiliki integritas dan juga rajin. Berikutnya elemen akhlak kepada alam, ciri-cirinya menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menanam pohon bakau di pinggir pantai, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan reboisasi di hutan gundul. Kemudian elemen akhlak kepada negara dengan ciri-cirinya menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai perbedaan yang ada. Kemudian kalau di sekolah siswa membayar iuran OSIS dan mengikuti upacara bendera atau hari besar kenegaraan. Kemudian yang terakhir tidak menyebarluaskan informasi palsu yang dapat merugikan bangsa dan negara. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka
dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan dan berkeadilan sosial. Berikut ini adalah elemen dan ciri-ciri dari berkebinekaan global. Elemen yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya dengan ciri-cirinya. Mendalami budaya dan identitas budaya melalui kegiatan pentas seni dan budaya. Yang kedua, mengikuti festival budaya. Berikutnya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Berikutnya, mempertahankan budaya dengan menggunakan pakaian adat di hari-hari tertentu. Elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Dengan ciri-cirinya, penggunaan bahasa Inggris pada hari Rabu dan bahasa daerah pada hari Kamis. Yang kedua, menumbuhkan berbagai perspektif. Berikutnya, mendukung dan berpartisipasi dalam gelar budaya. Yang terakhir, menghargai dialek antar budaya. Elemen yang ketiga adalah refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dengan ciri yang pertama, mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, dan berkomunikasi antar budaya. Lalu, elemen yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Dengan ciri yang pertama, mencegah perilaku bully. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, misalnya diskusi dalam kelas. Lalu, ciri yang ketiga, menumbuhkan jiwa demokrasi melalui kegiatan pemilihan OSIS. Dan yang terakhir, memahami hak dan kewajiban. Dimensi yang berikut, dimensi gotong royong. Adapun yang diharapkan dari penerapan karakter gotong royong ini dalam proses belajar Pancasila yaitu pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan lancar, mudah, dan adapun pemetaan dari dimensi gotong royong ini yaitu ada 3 elemen. Elemen yang pertama, elemen kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan sebuah kemampuan untuk bekerja sama yang ditunjukkan dengan sikap positif, terampil, berkoordinasi, serta berkomunikasi dengan baik agar tujuan dari gotong royong tadi itu dapat tercapai secara optimal. Nah, ciri-cirinya itu seperti saling melengkapi untuk mencapai tujuan dalam kelompok, adanya komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling bergantung positif, serta adanya koordinasi sosial. Yang berikut elemen kepedulian. Nah, kepedulian ini ciri-cirinya turut berpartisipasi terhadap suatu situasi. Itu maksudnya peserta didik itu tanggap terhadap lingkungan. Contoh sederhananya ketika melihat Bapak Ibu guru membutuhkan sesuatu atau membutuhkan bantuan, peserta didik itu tanggap untuk memberikan bantuan atau bisa contoh lainnya memberikan apresiasi terhadap apa yang dikerjakan oleh orang. Yang kedua itu berempati. Yang ketiga itu persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini peserta didik bisa memahami mengapa orang lain bereaksi dan melakukan tindakan tertentu. Contoh sederhananya seperti menjenguk teman yang sakit. Kemudian yang keempat itu ada galang dana untuk korban bencana. Selanjutnya kita ke elemen berbagi. Nah, berbagi ini memberi dan menerima segala sesuatu yang penting bagi dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Dengan mengedepankan sumber daya yang baik dan sehat serta bersedia menjalin kehidupan bersama. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, berbagi dengan orang sekitar, berbagi ilmu pengetahuan di dalam kelas maupun di luar kelas, berbagi pengalaman kerja, serta bertukar pikiran saat berdiskusi. Dimensi yang berikutnya, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri
yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Adapun elemen kunci dari mandiri yang pertama, regulasi diri. Dengan ciri-cirinya yang pertama, regulasi emosi melalui kegiatan ice breaking. Yang kedua, membuat jadwal belajar dan jurnal harian untuk menumbuhkan karakter disiplin dan tanggung jawab. Ciri yang ketiga, menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan organisasi di sekolah untuk menumbuhkan sikap percaya diri dan tangguh. Elemen yang kedua, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Untuk ciri yang pertama, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai bentuk pemahaman terhadap minat dan kualitas diri. Yang kedua, mengembangkan refleksi diri. Yang ketiga, mengenali perasaan yang muncul dalam diri. Dan yang keempat, mengenali prioritas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Dimensi berikutnya adalah bernalar kritis. Pelajar yang memiliki karakter bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Untuk bisa menerapkan karakter bernalar kritis, pelajar biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dia akan mencari informasi yang terkait, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan kemudian menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis itu ada 4. Yang pertama adalah memproses dan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan yang terakhir adalah mengambil keputusan. Berikut adalah elemen dan ciri-ciri bernalar kritis. Yang pertama, memperoleh dan memproses informasi. Biasanya pelajar memiliki rasa keingintahuan. Itu dapat diwujudkan dengan mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Yang berikutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Itu yakni ketika tengah melakukan kegiatan pengambilan keputusan, pelajar harus menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika. Tidak hanya itu, pelajar juga harus melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang telah didapatkannya. Berikutnya adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri, yakni dengan melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, metakognisi, dan berpikir akan bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga sampai pada kesimpulan. Yang terakhir adalah mengambil keputusan, yakni dengan mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Untuk dimensi yang terakhir adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Adapun elemen kunci dari kreatif yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Dengan ciri-cirinya yang pertama, menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide yang bermakna. Yang kedua, menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide imajinatif. Yang ketiga, memberikan gagasan yang baru dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, membuat kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur. Untuk elemen yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Dengan ciri-cirinya, yang pertama, mengeksplorasi banyak hal terkait karya. Kedua, mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya. Yang ketiga, mengapresiasi karya atau tindakan. Dan yang keempat, mengkritisi karya yang dihasilkan. Elemen yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi.
dengan ciri-cirinya. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan kreatif. Yang kedua, membandingkan gagasan kreatif. Yang ketiga, menawarkan solusi-solusi yang sesuai. Dan yang keempat, merumuskan solusi yang menjadi alternatif. Demikian presentasi kami berkaitan dengan pemetaan karakter pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru.